Ya, silakan. Untuk usia dewasa awal dimulai usia 18 hingga 40 tahun. Kemudian untuk dewasa madya itu dimulai dari 40 tahun sampai 60 tahun. Kemudian yang terakhir dewasa akhir itu setelah 60 tahun. Bagus sekali. Berarti ketangkep ya. Itu ya Mas Rizky. Jadi usia dewasa awal 18. Kalian berarti udah dewasa belum? Sudah, mestinya kalian sudah dewasa sekarang ya. Nah, dewasa awal, dewasa yang puncak. Wow, luar biasa. Apalagi belum dihadapkan pada berbagai problematika yang ada. Seperti berbagai problematika apa namanya? Dalam rumah tangga, problematika dalam pekerjaan itu kompleks loh. Ya, itu butuh banyak belajar ketika kalian dewasa awal seperti ini. Kalau nggak menyiapkan nanti ya, tidak menyiapkan untuk berumah tangga, tidak menyiapkan untuk dalam pekerjaan, nanti bisa-bisa ya kurang sukses dalam bekerja, kurang sukses juga dalam apa namanya dalam berumah tangga begitu. Ya, jadi memang harus disiapkan. Apa pacaran itu menyiapkan Bu? Tidak. Kalau di dalam Islam juga pacaran itu kalian justru dapat topeng, ya. Dapat topeng gimana Bu? Ya karena nggak mungkin orang pacaran itu menyampaikan ke kalian kekurangannya. Nanti lari dong ya. Iya, pasti yang baik-baik saja yang diceritakan. Maka yang terbaik adalah ya seperti yang dulu saya sampaikan ya, bukan mengoleksi, tapi memperbanyak jaringan relasi silaturahim sehingga kenal dengan berbagai orang yang berkualitas dan terus meningkatkan kualitas diri sehingga berhak dengan salah satu dari orang yang kalian kenal itu yang berkualitas. Itu menyiapkan untuk berumah tangga. Karena berumah tangga itu harus disiapkan dari mulai mencari pasangan. Tidak hanya sekedar ketika jadi menyiapkan anak yang unggul itu dari mulai mencari pasangan. Tidak hanya sekedar pas sudah memiliki pasangan. Maksud saya dari sebelumnya sudah harus unggul. Seperti itu, teman-teman. Ada enggak pertanyaan kalau terkait kalau enggak saya share screen ya. Jangan-jangan kalian lupa ya untuk tugas ininya, untuk tugas apa namanya? Tugas perkembangannya gitu. Masih ingat enggak tugas perkembangannya secara orang dewasa? Kalau sekedar saya review, saya ingatkan karena waktunya masih 15 menit ya. Siapa tahu kalian udah lupa ya masa dewasa itu tugas perkembangannya apa Bu? Tugas perkembangan masa dewasa Bu. Oke. Jadi mana tugas perkembangannya ya? Nah, ini tugas perkembangannya dulu kan sudah pernah kita bahas ya tugas perkembangannya teman-teman. Jadi ya, oh ini lagi. Ya, yang ini ya. Ini dulu kan kalian sudah di awal kuliah kita sudah bahas ya. Karena waktunya masih dan nggak ada pertanyaan ya Ibu bahas lagi ya. Tugas perkembangan pertama memilih pasangan hidup. Itu untuk usia awal, dewasa awal. Belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Hidup dalam satu keluarga, pasangan dan anak. Belajar mengasuh anak, mengelola rumah tangga, bekerja dan membangun karir, bertanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan. Coba saya tanya, apa tuh tugas perkembangan itu maksudnya apa? Kok ada tadi disebutkan 1, 2, 3, 4. Tugas perkembangan itu memang apa sih tugas perkembangan? Tugas perkembangan itu berarti apa? Suatu tahap dalam rentang kehidupan yang harus dilewati atau dilalui, ya, yang harus dilakukan, dipenuhi dengan baik. Jadi kalau dewasa awal harusnya menikah, kok nggak menikah sampai dewasa madya, itu berarti dewasa awalnya dia tidak sukses. Dia tidak sukses dalam melaksanakan tugas belajar, tugas perkembangannya, ya.
Nah, itu adalah tugas perkembangan dari dewasa awal seperti itu. Meniti karir. Lah kok jobless sampai usia 40 tahun nggak punya kerjaan, ya. Ibu rumah tangga juga kerjaan ya. Mengurus anak itu juga pekerjaan gitu ya. Misalnya hanya kelantang keluntung nggak nikah juga nggak kerja itu berarti gagal. Gitu. Berarti gagal gitu ya. Nah, oke. Ada enggak pertanyaan? Kalau enggak, saya share screen lagi untuk tugas yang selanjutnya, Bu. Dulu sudah saya sampaikan ya, tugas perkembangan dewasa, madya dan akhir di awal-awal kuliah kan Ibu sampaikan awal, tengah, akhir ya. Kalau dulu masa bayi, masa anak, masa remaja, dewasa kan sudah saya sampaikan semua tugas perkembangannya ya. Ini lebih dispesifikkan. Jadi tugas perkembangan dewasa madya dan akhir itu penyesuaian terhadap fisiologisnya. Ya, tadi yang menurun tadi loh. Karena dia mengalami menopause tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi dia mengalami ini ya, menurunnya fungsi organ seksual, nafsu seksual menurun, menopause gitu ya. Daya tahannya juga sudah mulai menurun, penampilan kelakiannya menurun, gelisah dalam pekerjaannya. Itu seperti itu. Nah, berarti tugas perkembangannya apa mereka itu? Penyesuaian terhadap kondisi fisiologisnya. Saya sudah jelaskan tadi kalau dia nggak siap, wah, berarti dia nggak sukses itu dalam tugas perkembangannya. Kemudian apa? Penyesuaian terhadap apa? Terhadap perubahan minat. Ya, aktivitas sosial tentu harus mulai dikurangi kan? Tidak seaktif ketika dewasa awal pasti ya. Nah, ini minatnya biasanya lebih mulai ke hobi ya. Mulai kalau yang ibu-ibu ya bercocok tanam, maksudnya punya kebun di depan rumahnya. Terus mulai penyesuaian jabatan, penyesuaian dengan kehidupan keluarga. Ini adalah tugas perkembangannya. Jadi kalau usia madya itu belum juga menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan rumah tangganya, artinya masih apa ya, masih belum settle. Itu berarti nggak sukses. Karena orang usia 40 sampai 60 itu 40 sampai ya jadi dewasa awal bisa orang sudah sukses di puncaknya dalam karir. Tapi seringnya di awal dewasa madya, usia 50 itu jadi rektor ya, jadi presiden, jadi menteri. Jadi waktu dewasa awalnya kerja keras, dewasa tengah dia mencapai kesuksesan. Pada waktu usia senja atau usia tua dia menikmati kesuksesan itu. Jadi banyak apa ya tabungan, sudah anak-anak yang sudah mulai besar gitu ya. Jadi sudah mulai sukses begitu. Nah, itu adalah di masa usia tua gitu. Ya, sambil nunggu pertanyaan ya. Sebenarnya tadi niatnya penghantar, terus kalian ada discuss dari kalian. Baik, apa lagi Bu kira-kira Bu? Yang ini apa namanya menarik untuk dibahas ya. Ketidaknyamanan fisik atau menopause, kemudian menurunnya daya tahan tubuh, ya, juga organ seksualnya juga sudah di usia ini sudah mulai menurun, gitu ya. Jadi ada yang menarik seperti ini teman-teman. Laki-laki ketika di awal karir menikah. Ini banyak terjadi ya pembelajaran buat yang putri terutama. Laki-laki di awal karir menikah dengan putri. Karena di awal karir kan baru meniti karirnya. Jadi belum yang sukses itu belum.
Jadi masih ibaratnya masih gajinya rendah dan sebagainya, belum jadi bos, belum jadi direktur ya. Kemudian apa yang ini yang terjadi gitu, yang terjadi adalah dia laki-laki ini terus memperbaiki diri, banyak belajar ya di dalam pekerjaannya ya, knowledge-nya bertambah, wawasannya bertambah, pengalamannya bertambah, pergaulannya bertambah, gitu kan? Karena terus meningkatkan kualitasnya diri tadi. Nah, yang istrinya pas waktu awal-awal selevel tuh, setara. Ya diajak ngomong nyambung, diajak diskusi enak. Tapi karena ya dilalah ya dia tidak kerja misalnya. Sebenarnya saya bilang menjadi ibu rumah tangga itu baik-baik saja, tapi jangan berarti terus tidak belajar, terus berhenti belajar. Harus terus belajar, harus terus membaca, harus terus mengupdate ilmunya, pengetahuannya, juga penampilannya. Jangan sampai yang laki-laki di puncak karir karena tadi ya di usia 16 sampai 40 dia kerja keras, terus akhirnya jadi bos tuh, jadi bos, tambah pinter lah, penampilannya bagus, rapi. Tapi istrinya tadi tidak ngimbangi. Jadi ilmunya nggak bertambah, penampilannya juga makin tidak sedap, ya karena merasa nggak perlu. Kalau biasanya kalau orang bekerja di luar rumah kan harus rapi, dia terbiasa tidak rapi misalnya. Pakai daster, sobek-sobek lagi ya. Jadi akhirnya suami mikir nih, wah ini kok istriku kayak gini ya, sementara di luar wah banyak yang cantik-cantik. Maka jangan salahkan ketika ada laki-laki yang tergoda. Oh berarti nggak soleh dong Bu. Iya, jangan salahkan semua ke laki-lakinya, ya. Tapi bagaimana kita bisa terus mengimbanginya menjadi sekufu, menjadi setara. Jangan sampai yang laki-laki tampil pinter, yang putri tadi karena di rumah saja misalnya nggak pernah tertarik lagi untuk mendengar berita, membaca, dan mengupdate skill, keterampilannya, dan merawat kecantikannya, terus diajak ngomong suami nggak nyambung, suami punya masalah di pekerjaannya, ya diajak curhat juga nggak nyambung. Akhirnya ya bisa saja, ini bukan menakut-nakuti. Nah, mungkin kalau yang imannya kuat poligami gitu ya. Kalau imannya yang nggak kuat ya dia bisa melirik perempuan lain begitu. Maka apapun nanti profesinya terus menjaga kafaah itu penting. Menjaga keseimbangan dengan suami atau kesetaraan dengan suami. Jangan sampai suaminya karirnya bagus, penampilannya oke, nah yang ini diajak ngomong nggak nyambung, karena kurang update informasi, kurang baca, terus penampilannya juga makin menua, makin tidak rapi, dan sebagainya begitu. Maka tantangan buat yang putri, ya apapun nanti ya, kalaupun ternyata pekerjaannya di rumah sebagai ibu rumah tangga, tetaplah belajar, tetaplah menyelaraskan dengan suami yang mungkin di luar yang terus menuju kejayaan, menuju puncaknya, begitu. Tapi ya tetap ada suami-suami luar biasa, suami-suami istimewa, walaupun istrinya ya diajak ngomong nggak nyambung, ya tetap aja sayang sama istrinya. Kenapa? Yang melahirkan anak-anaknya, ya. Mungkin kalaupun sekilas tergoda langsung dia istighfar dan kembali pada istrinya sebagaimana yang diperintahkan Nabi ya. Ya karena dia ingat perjuangan istrinya yang melahirkan dengan nyawa begitu ya. Antara hidup dan mati. Bahkan kalau ini pengalaman saya pribadi ya, disuruh milih ya. Karena waktu itu saya kena preeklamsi ya, disuruh milih preeklamsi itu karena keracunan kehamilan. Ini harus salah satu yang diselamatkan, ibunya atau anaknya. Saya langsung bilang anak saya yang harus selamat. Saya tidak apa-apa meninggal. Tapi Allah Maha Besar, kemudian kita ikhtiar pindah rumah sakit yang jauh lebih canggih di Sarjito, Jogja, bisa selamat dua-duanya. Padahal di rumah sakit sebelumnya
ya di Panti Rapih juga di Jogja. Ya, harus milih saya atau putra saya. Itulah seorang ibu luar biasa karena rasa cinta pada keluarganya. Baik, ini kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya teman-teman karena saya sendiri juga harus memimpin rapat. Besok akan ada pelatihan mufasir untuk dosen-dosen seluruh Indonesia. Doakan lancar. Nah, ini insya Allah akan rapat terakhir untuk besok acara itu bisa terselenggara. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah.